record. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kamu kabarnya hari ini? Eh Baik, alhamdulillah. Gimana Ah, juga kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Sebelumnya kan ini pertama kali kita ketemu ya. Iya, Kalau iya. boleh saya tahu, nama kamu ini siapa ya? Nama saya itu Safira Ibu. Safira. Kamu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Jakarta Timur. Gitu. Ini kamu tahu apa namanya? Tahu konseling sama saya itu dari mana ya kalau boleh tahu? Jadi waktu itu saya ngeliat apa namanya reels gitu, ada video reels Ibu Hmm. apa namanya apa tentang kayak edukasi-edukasi gitu. Terus ternyata ibu buka konseling online. Sebenarnya saya mau konseling tapi belum Hmm? berani gitu kalau misalkan secara offline. Nah kebetulan saya ketemu IG ibu, terus ibu buka konseling online. Jadi yaudah saya coba. Apa namanya? Sejujurnya saya takut bu untuk cerita ini ke orang lain. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan dulu aja kalau misalnya kamu ngerasa masih kurang apa kurang aman, kurang nyaman untuk bercerita ke orang lain. Kalau misalnya kamu nyaman dengan konseling secara tidak langsung kayak gini, eh, boleh aja gitu, nggak masalah. Oke, mungkin langsung aja kali ya ke inti konselingnya. Tapi sebelumnya aku perkenalin dulu nama aku ya. Nama aku Zahra, Zahra Zafira. Kamu bisa panggil aku Zahra atau Bu Zahra juga boleh. Tuh. Oke, dari yang aku lihat nih, kayak dari apa namanya masalah kamu yang didaftarin di eh, link bio konseling online aku nih, Kak, ada masalah dengan trauma ya. Kalau boleh tahu apa sih masalah kamu ini? Bisa kamu ceritakan? Baik, terima kasih Bu. Jadi masalah saya itu sebenarnya kemarin itu saya habis kecelakaan. Nah, sejak saat itu, saya jadi trauma, Bu, trauma untuk naik motor kayak gitu. Tapi mau nggak mau tuh saya harus tetap apa namanya, tetap harus membawa motor ke kampus atau nganter adik saya gitu-gitu. Pokoknya tuh dalam keseharian saya kalau misalkan saya nggak lawan rasa traumanya itu nggak bisa, Bu. Terus tapi tuh kayak saya merasa yang cemasnya itu sering teringat kecelakaan itu. Saya merasa ada sesuatu gitu di dalam diri saya yang sampai mengganggu gitu loh. Jadi kalau misalkan saya lagi naik motor tuh kadang-kadang suka deg-degan sendiri sampai gemeter. Itu juga sebenarnya bisa menyebabkan celaka juga sih sebenarnya kayak Hmm, gitu. ya, ya, betul, betul. Pikirannya agak terganggu juga ya. Berarti untuk dari skala kecelakaan yang kamu alami itu cukup besar ya berarti ya? Buat diri Iya kamu, benar. Safira. Oh, oke, gitu ya. Jadi, mungkin sangat mungkin ada beberapa pengalaman emosional yang eh, dalam diri kamu yang perlu kamu ketahui lebih lanjut nih. Nah, sebelumnya bisa nggak kamu jelasin kayak bisa kamu jelasin lebih banyak kayak tentang apa yang belakangan ini muncul di pikiran kamu ketika kamu mengingat kejadian itu? Jadi tuh kayak saya masih teringat saat saya mengalami kecelakaan itu. Ketika saya ingat saya merasa sangat takut gitu loh Bu. Nah terus jalanan yang saya pas kecelakaan itu Hmm? sehari-harinya tuh saya lewat situ. Oke. Terus juga saya kecelakaan itu saat posisi hujan gitu loh Bu. Hmm, hmm, Jadi yang tadinya saya suka hujan semenjak kecelakaan saya jadi tidak suka hujan gitu. hmm. Apalagi kalau misalkan hujannya deras gitu, saya langsung ngerasa panik, sepertinya ada hubungan antara kenangan itu dan trauma gitu loh. Oh, gitu. Cukup bisa dibilang cukup mengganggu rutinitas kamu ya, karena sempat terjadi panik juga, panik attack ya, betul ya. Nah, bisa jadi pengalaman yang kamu alami itu, yang kecelakaan itu, emang memberikan dampak
pada gimana kamu merespon setiap kejadian yang ada di hidup kamu. Kayak seperti hujan gitu, kamu jadi ngerasa panik gitu, hujan yang deras, kayak takut dan sebagainya. Nah, perilaku ini tuh uh, nggak bakalan mungkin muncul gitu aja. Jadi, apakah ada perilaku tertentu dari masa lalu yang sering kamu ingat dan tampaknya masih melekat hingga sekarang? Ya, saya saat itu ingat ayah saya mengalami kecelakaan saat sedang berkendara ketika hujan lebat. Saat Mhm. itu saya hanya sendiri mendengar kabar itu, saya hanya bisa terdiam lemas karena saya nggak tahu Bu harus apa namanya ngelakuin apa gitu loh. Mhm. Terus habis itu karena waktu itu saya masih sangat kecil, terus belum bisa ngambil tindakan, Mhm. terus juga mau bilang ke mama nggak ada mama karena di situ posisinya sendiri kan. Nah terus juga kan saya anak pertama. Ya, Terus kalau betul. misalnya mau bilang ke adik-adik juga kayak buat apa gitu. Karena Iya, iya, iya. saya waktu itu cuma beda setahun, nggak setahun, 2 tahun, dua Mmm. tahun sama adik saya. Ya Oh, saya oke. masih kecil, adik saya gimana gitu kan. Namun hati saya terasa sakit gitu loh Bu mendengar kabar itu. Terus kayak saya ngabarin, kan kebetulan ibu saya itu lagi di luar. Ya. Saya kabar-kabarin nggak bisa-bisa gitu loh. Mhm. Karena waktu itu nggak ada kuota kayak gitu. Terus kayak saya sangat ketakutan pada saat itu. Perasaan itu kembali muncul saat saya merasa terjebak saat situasi sendirian gitu. Jadi Gitu. makanya tuh sampai sekarang saya nggak suka apa namanya kalau sendirian gitu karena saya ngerasa kalau misalkan sendiri kalau ada apa-apa tuh susah gitu loh. Jadi saya nggak suka sendirian gitu loh Bu. Iya, feeling lonely ya, betul, betul, Nah, betul. Ya, Bu. karena emang dari yang saya pahami berarti situasi itu kayak cukup membekas di kamu, tapi kayak ketika kamu ingin bercerita ke orang lain pun tidak bisa juga karena beberapa hal gitu ya kan. Mau cerita ke adik sendiri, tapi merasa kamu yang paling apa Besar. dewasa gitu ya kan, lebih dewasa gitu, merasa apa ya, kurang terbuka lah intinya untuk kepada orang sekitar gitu ya kan. Oke. Nah, perasaan ditinggalkan itu memang sangat mendalam ya bagi kamu. Nah, dalam situasi trauma sekarang, mungkin ada koneksi antara perasaan itu dan ketakutan yang kamu alami. Kira-kira apa yang kamu rasakan ketika mengingat perasaan ditinggalkan itu? Yang perasaan kamu merasa sendiri, nggak ada siapa-siapa gitu loh. Kan karena kamu untuk belakangan ini paling nggak suka yang namanya kesendirian gitu. Apa yang kamu rasakan? Kayak saya tuh merasa sepi. Itu yang membuat saya teringat betapa sulitnya saat itu mau menangis saja gitu loh. Kayak rasanya tuh harus apa gitu. Mm-mm. Terus juga saat itu waktu kecil saya tuh sulit mencerna kejadian tersebut. Mm-mm. Namun yang saya tahu hati saya tuh sakit sekali gitu loh Bu. Saya Mm-mm. merasa kesulitan memahami perasaan saya sendiri. Mm-mm. Jadi tuh kadang-kadang kalau misalkan lagi ada masalah gitu tuh kayak saya tuh susah gitu loh. Itu sebenarnya kenapa sih gitu. Kayak Mm-mm. suka panik attack sendiri gitu. Oh ya, berarti masih dalam fase yang belum terima akan keadaan gitu ya, betul ya. Nah, nah baik. Eh, oke, kita coba nih fokus ke perasaan yang kamu rasain itu ya. Nah, saat kamu ngerasa kesepian nih, apa ada hubungannya? Apa ada yang berhubungan dengan hubungan yang kamu jalani saat ini atau bahkan dengan cara kamu berpikir tentang dirimu sendiri? Jadi kayak eh, kamu ngerasa dengan kejadian yang kamu alami ini itu kamu jadi lebih penyendiri atau pribadi yang tertutup, susah terbuka dengan orang lain. Apakah itu ada hubungannya semua dengan kejadian kecelakaan itu? Saya merasa sendirian dan sulit untuk mengandalkan orang lain karena saya terlalu khawatir mereka akan pergi seperti yang terjadi ketika aku kecil.
Jadi tuh kalau misalkan di pertemanan saya tuh Bu, saya lebih baik ngalah gitu. Walaupun katanya teman toksik gitu-gitu ya Ya. harus di cut off, tapi tuh saya kayak ngerasa ya udah deh saya aja ngalah gitu. Karena tuh saya saking takutnya kesepian gitu loh Bu. Saya tuh nggak suka sendirian kayak gitu. Hmm. Kayak saya tidak tahu mau hal seperti itu terulang, tapi saya juga terlalu takut Bu. Saya takut sendirian. Terus juga kadang kalau misalkan tidur aja tuh saya nggak bisa sepi. Saya tuh harus dengar kayak suara-suara apa gitu. Jadi tuh biar saya tuh ngerasa nggak sendirian gitu. Terus kan juga sekarang ada kayak yang namanya aplikasi TikTok ya Bu. Nah terus tuh kadang-kadang saya tuh nyari kalau malam-malam mau tidur nyari streamer-streamer gitu. Karena kan itu juga kayak sama aja berinteraksi sama manusia kan. Mm-mm. Jadi tuh lebih kayak relate gitu loh. Jadi oh saya nggak sendirian nih, saya berdua gitu. Gitu, oke. Terus juga saya tidak mau hal tersebut terulang lagi dalam hidup saya. Gitu, bagus bagus. Nah, eh, bagus dari apa yang kamu lakuin itu udah cukup bagus untuk sebagai apa ya? Pelindung diri kamu. Mungkin kamu dari hal-hal yang kamu lakuin itu bisa menjadi coping mechanism kamu sebagai bagaimana cara kamu menangani diri kamu sendiri juga gitu ya. Nah, pahami bahwa perasaan itu bisa menjadi hasil dari pengalaman masa lalu yang membentuk cara kamu untuk melihat diri kamu dan juga orang lain. Nah, coba kita eksplorasi lebih lanjut bagaimana perasaan perasaan yang kamu alami ini apa mempengaruhi hubunganmu sekarang dan bagaimana kita bekerja untuk mengubah cara pandang itu gitu Safira. Baik Ibu, tapi tuh saya tidak ingin perasaan masa kecil saya mengontrol hidupnya yang sekarang gitu loh Bu, hidup saya yang sekarang. Saya ingin melanjutkan hidup saya layaknya ya sebagai orang lain yang kayak kadang tuh saya juga pengen Bu kayak teman-teman saya kayak ke kafe sendirian, nugas sendirian gitu loh Bu. Tapi karena saya takut sendirian, jadi tuh kadang-kadang untuk kayak cuman ke Alfa doang gitu aja tuh saya harus ditemenin. Karena Hmm, tuh saya sangat takut banget untuk sendirian gitu loh, sendirian. Saya tidak mau terlalu berlarut-larut juga Bu dalam kesedihan kayak gitu. oh gitu iya. Bagus dari apa yang kamu lakuin sih itu termasuk kalau kamu mau gitu untuk berubah dari apa yang kamu alamin, trauma-trauma yang kamu alamin gitu. Jadi kamu mau melakukan perubahan terhadap diri kamu sendiri begitu ya Safira ya. Iya Ibu. Nah, nah itu tuh adalah langkah yang baik juga. Nah, kita kita coba nih bareng-bareng menggali lebih dalam dan menemukan cara untuk memproses perasaan kamu tersebut ya, sehingga kamu dapat merasakan kebebasan dan kedamaian dalam hidup kamu sekarang gitu Safira. Baik Tapi Ibu, oh, gitu. uh, tapi tuh saya juga udah ini sih Bu, apa namanya berniat gitu pengen coba. Hmm? Mungkin minggu-minggu ini, Sabtu atau Minggu ini kayak saya tuh pengen coba karena tuh teman-teman saya juga meyakinkan saya kalau misalkan pergi sendirian itu nggak semenakutkan itu loh, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak kan di Indonesia ini kan banyak banget kadang-kadang orang-orang yang catcalling gitu-gitu ya, Bu. Iya ya betul betul betul. Ini juga banyak kayak apa sih? Sebenarnya ini bukan mempermasalahin ojol-ojol, tapi itu kan Ya, kadang-kadang tuh ojol-ojol di Jakarta itu kayak suka catcalling gitu-gitu kan, Bu. nah betul betul. Nah, tapi menurut teman-teman saya kalau misalkan ada yang nge-catcalling saya, itu tuh saya berani ngelawannya. Karena Hmm, tuh hmm, saya hmm. juga lumayan judes gitu orangnya. Ya, Nah, jadi saya berniat untuk mencoba dan men-challenge diri saya juga ya. untuk ya lu harus berani gitu loh sendiri tuh nggak semenakutkan itu gitu. Jadi saya mau men-challenge diri saya mungkin Minggu atau Sabtu ini Ah, saya ya. ke kafe sendirian gitu Bu karena kata teman-teman saya itu juga bisa apa namanya mengisi energi lagi gitu loh kayak me time gitu Bu. Oh, ya ya, paham paham paham, saya paham. Iya, itu
bagus 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 banget Safira, itu kayak satu hal yang hal kecil bahkan yang bisa memicu kamu untuk lepas dari trauma yang kamu alami ini gitu ya kan, dari yang ketakutan sendiri gitu, kamu jadi bisa mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik tanpa takut sendiri. Nah, mungkin untuk sekarang kamu bisa lakuin dulu challenge yang apa yang kamu mau itu. Nanti kayak kamu coba untuk bepergian sendiri gitu ya kan, untuk bisa melawan rasa takut kamu. Nah, kalau setelahnya kamu masih merasa uh, kurang apa ya, masih merasa kurang gitu dalam diri kamu terhadap kayak masih belum bisa melawan kesendirian kamu ataupun kamu sudah bisa melawan kesendirian kamu, kamu bisa hubungi saya kembali dan menceritakan bagaimana perasaan kamu selama melakukan challenge yang kamu lakukan tersebut gitu ya Safira. Kemarin itu saya juga baru ingat Bu, jadi waktu itu saya pengen top up dana terus kan Mm-mm. saya sendiri Mm-mm. tuh, Mm-mm. karena kebetulan juga di situ teman-teman saya tuh nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang bisa waktu itu untuk nemenin, terus karena kepepet Ya. terus kayak saya ya udahlah sendiri aja. Ternyata yang Mm-mm. benar itu ternyata tuh nggak semenakutkan itu Bu. Terus saya lebih kayak wah kayaknya nih harus challenge nih ke apa namanya, ke yang lebih gitu loh, mungkin Iya, nongkrong iya. sendirian di coffee shop gitu Bu. Iya, Nanti bagus. kalau misalkan saya masih takut untuk challenge yang ini, mungkin saya bisa konseling lagi sama Ibu. Oke, baik ya, benar Safira. Saya tunggu ini ya, apa ya, cerita kamu selanjutnya tentang gimana challenge kamu tentang melawan kesendirian kamu. Aku tungguin kabarnya ya untuk konseling selanjutnya. Terima kasih Safira Ibu. untuk ceritanya hari ini ya. Terima See kasih you. juga Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama Safira. Terima kasih ya. Aku tunggu kabarnya minggu depan. Baik Ibu.